Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan amal ibadah dan ketaatan. Di antara amal ibadah dan ketaatan yang mulia yang hendaknya menjadi perhatian setiap muslim adalah mempelajari agamanya, karena ibadah tidak akan tegak kecuali dengan mengenal sesembahan kita. Maka kita harus mempelajari tauhid yang memperkenalkan kita kepada Allah sembahan kita. Kemudian ibadah tidak akan tegak kecuali dengan mengenal al-muballigh yang menyampaikan agama kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu tidak akan terwujud kecuali dengan mempelajari tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidupnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ibadah tidak akan tegak kecuali dengan mengenal agama Islam, yaitu mengenal cara ibadah. Mengenal agama Islam artinya adalah mengenal cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita masuk pada ad-darsu as-sadis, pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 yaitu tentang syurutus shalah, tentang syarat-syarat dalam menjalankan ibadah salat. Sebelum kita masuk pada pembahasan syarat ini, perlu kita memahami beberapa hal penting berkaitan dengan salat. Yang pertama, definisi salat. Salat artinya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim ma'niyah. Salat itu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang disertai dengan niat. Karena ibadah harus ada niatnya. Saya ulangi, definisi salat adalah aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, yang diakhiri dengan salam, ma'aniyah, yang dibarengi adanya niat.
Kemudian yang kedua, kedudukan sholat. Yang pertama, sholat merupakan syariat yang Allah turunkan sebelum syariat-syariat amaliyah yang lainnya. Salat Allah syariatkan sebelum syariat amaliyah yang lainnya. Oleh karena itu, salat Allah wajibkan sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Makkah, Tapi yang paling banyak yang Allah turunkan kepada Rasulullah berkaitan dengan tauhid. Tapi di akhir-akhir keberadaan Rasulullah di Makkah, Allah turunkan kewajiban tentang salat. Adapun syariat-syariat amaliyah yang lainnya itu adalah setelah hijrah ke Madinah. Ini menunjukkan agungnya ibadah salat, dan memang salat adalah syariat yang paling agung setelah dua kalimat syahadat. Yang kedua, salat 5 waktu termasuk rukun di antara rukun Islam. Tatkala Jibril tanya kepada Rasulullah tentang Islam, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah engkau mengungkapkan 2 kalimat syahadat, engkau menegakkan sholat, engkau menjalankan ibadah zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 dasar. Rasulullah serupakan Islam dengan bangunan, dan pondasinya itu ada 5. Yang paling agung diantaranya, yang paling agung setelah kalimat syahadat adalah salat. Kemudian yang ketiga, kalau syariat-syariat yang lainnya Allah turunkan melalui Jibril alaihi salam. Tapi syariat salat Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan Rasulnya ke langit, menunjukkan agungnya ibadah salat. Kemudian yang keempat, salat ini pondasi bagi kebaikan amal-amal yang lainnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salah." Pertama kalinya akan dihisab pada kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, amal yang lainnya dinilai baik. Jika rusak, yang lainnya dinilai rusak.
menunjukkan agungnya ibadah sholat. Kemudian yang berikutnya, sholat 5 waktu ini sholat dan ibadah yang sehari-hari mengiringi kehidupan seorang muslim. Yang menjadi pengingat seorang muslim dan penenang bagi seorang muslim. Kalau zakat setahun sekali bagi yang mampu, zakat pertanian saat panen, puasa setahun kali ketika datang bulan Ramadan, ibadah haji setahun sekali yang wajib seumur hidup sekali. Tapi kalau sholat tidak, mengiringi kehidupan seorang muslim, sehingga siapa yang bisa menjaga sholatnya ini berdampak pada amal-amal yang lainnya. Dan ini mengatur kehidupan seorang muslim, mengajarkan kedisiplinan dan memberikan ketenangan. Oleh karena itu Rasulullah dahulu mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, hiburlah kami dengan sholat. Disuruh adat, sholat penghibur, penenang hati. Makanya kalau ada seorang ketika sholat berjamaah bersama imam kok pengennya selalu mendahului imam, berarti dia tidak ingin istirahat dengan sholat, tapi ingin istirahat dari sholat. Supaya tetap menjauh dari sholat. Makanya perlu kita perhatikan ibadah yang agung ini, dan perlu kita memahami akan hukum Allah berkaitan dengan amal yang agung ini. Pada pelajaran yang ke-6 ini al-mu'allim menyebutkan tentang syurutus shalah, syarat sholat. Apa itu syarat? Syarat itu ma yalzam min adamil adam wala yalzam min wujudi wujudun wala adam. Syarat itu apabila tidak ada dalam amal ibadah, maka ibadah tadi dianggap tidak ada. Berarti harus apa tidak? Harus ada. Jadi syarat itu apabila tidak ada dalam suatu ibadah, maka ibadahnya dianggap tidak ada. Tapi kalau syaratnya ada, ibadahnya bisa ada dan bisa tidak ada. Jadi pahami, syarat itu mayalzam min adamil adam. Kalau tidak ada syaratnya, berarti masyrutnya itu ibadahnya pasti tidak ada. Tapi kalau ada syaratnya, ibadahnya bisa ada dan bisa tidak. Contoh, toharoh adalah syarat sholat, ya. Berarti kalau tidak ada toharoh, tidak ada wudhu, ada sholat, tidak ada sholat. Tapi kalau ada wudhu, belum tentu ada sholat. Bisa ada sholat, bisa tidak. Seorang wudhu ya jadi untuk sholat. Seorang wudhu bisa jadi dia ingin baca Quran. Dia wudhu memang ingin menjaga wudhu dalam kehidupannya. Berarti syarat itu harus ada dalam amal. Dari satu sisi syarat dengan rukun itu sama, yang sama-sama harus terpenuhi dalam ibadah. Apa itu kesamaannya? Syarat dengan rukun sama-sama harus terpenuhi dalam ibadah. Ibadah nggak ada syaratnya nggak sah. Ibadah nggak ada rukunnya, begitu pula demikian.
nggak sah. Adapun perbedaannya antara syarat dengan rukun, perhatikan. Yang pertama, syarat itu mendahului amal. Mendahului amal. Makanya wudu syarat mendahului. Ya. Mendahului amal. Kemudian syarat ini harus terus menyertai amal. Nggak boleh awalnya wudu, tengahnya nggak wudu, nggak boleh. Dari awal sampai akhir syarat ini harus menyertai amal. Tapi kalau rukun itu dakhil mahiyah, dalam hakikat amal. Takbiratul ihram rukun apa syarat? Rukun. Dalam ya, dalam amal sholat. Tapi rukun ini bergantian. Selesai rukun pertama pindah berikutnya. Ya. Tapi kalau syarat itu menyertai dari awal sampai akhir. Jadi ada kesamaannya, ada perbedaannya. Kesamaannya sama-sama harus terpenuhi dan ada dalam amal ibadah. Perbedaannya kalau syarat itu di awal sebelum amalnya. Cuman kalau rukun itu dalam amalnya. Kalau syarat itu harus menyertai amal dari awal sampai akhir. Kalau rukun itu pindah, habis satu rukun pindah rukun yang lainnya. Takbiratul ihram nanti surat Al-Fatihah rukun. Baik, sekarang kita masuk pada rukun syarat salat. Ini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Baca bismillah. Syarat-syarat sholat: 1. Islam terangkan. 2. Tamyiz, mampu membedakan antara baik dan buruk. 3. Tidak berhadas. 4. Menghilangkan najis. 5. Menutup aurat. 6. Tiba waktu sholat. 7. Menghadap kiblat. 8. Niat. Baik, syukran. Barakallahu fiik. Kita mulai dari yang pertama. Syarat sholat yang pertama adalah Islam. Berarti keluar dari ini apa? Kufur. Berarti seorang yang tidak masuk Islam atau seorang yang kafir, kalau dia sholat, sholatnya tidak dianggap. Dan ini syarat sholat dan syarat bagi seluruh amal ibadah. Oleh karena itu Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami lalui, kata Allah, apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir, dan kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya tentang orang yang pada masa jahiliyahnya dia punya perbuatan baik, menyambut silaturahim, memberikan makan kepada fuqara masakin, dan lain sebagainya. Apakah baginya pahala diterima? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aslamta ala ma aslafta alai minal amal. Engkau masuk Islam dengan amal-amalmu yang dahulu. Artinya apa? Jika masuk Islam, amal-amal baiknya dahulu dicatat. Berarti kapan amal baiknya dulu dicatat?
Syaratnya apa? Harus masuk Islam. Berarti sebaliknya, kalau tidak masuk Islam berarti amal-amalnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat amal apa yang pertama? Al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, ini wa'id, ancaman. Wa may yabtaghi Islam dina fala yuqbala min, tidak akan diterima di sisi Allah. Lanjutannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, dalam beramal, dalam ibadah, pertama kali adalah kita benarkan Islam kita. Jangan sampai berbuat kufur, jangan sampai berbuat kesyirikan yang bisa meruntuhkan amal. Syarat yang kedua yaitu al-aql. Seorang berakal. Apa lawan berakal? Gila. Berarti orang gila apabila sholatnya tidak sah. Termasuk juga orang-orang yang mabuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan akan haramnya khamr dengan tahapan yang kedua, wala taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Maka al-aql, dan akal ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada para hambanya. Dan hakikat akal yang benar adalah orang yang mau memahami tujuan hidupnya di dunia, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu di hari kiamat orang-orang yang tidak tunduk kepada syariat Allah, mereka tidak mau beriman, di akhirat mereka nyesal. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, duhai, seandainya kami dahulu mau mendengar untuk menerima ajakan Allah dan Rasulnya, atau kami dahulu berakal, berarti akalnya di dunia tidak manfaat. Makanya akal yang bermanfaat bagi kehidupannya menuju akhirat adalah akalnya seorang muslim yang beriman. Kalau seandainya kami dahulu berakal, niscaya kami tidak menjadi penghuni neraka. Hal akal. Makanya akal ini dalam Islam dilindungi, termasuk bagian daripada perkara-perkara primer. Makanya orang yang melukai akal seorang itu diatnya itu berat. Diatnya adalah berat. 500 konsum ibil, kalau nggak salah 500 unta. Seperti bunuh. Karena orang apabila akalnya tidak ada, seperti tidak ada kehidupan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah menjaga hati dan akal-akal kita. Karena dengan akal orang paham. Makanya Allah mensyariatkan sholat ini bagi orang yang berakal, yang dia paham perintah Allah, paham perintah Rasulnya, paham tuntutan syariat, paham cara mengerjakan. Adapun orang gila
dia tidak paham akan hal itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, catatan diangkat dari 3 golongan manusia. Di antaranya anil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar. Karena ada yang sembuh dari kegilaannya, berarti dia kena lagi kewajiban itu. Kemudian syarat yang ketiga, at-tamyiz. At-tamyiz itu artinya bisa membedakan antara yang baik, yang buruk. Dia paham, ditanya paham, bisa membedakan ini air, ini api, ini baik, ini tidak baik. Tamyiz. Dan tamyiz ini tidak ada patokan umur, tapi secara umum adalah 7 tahun itu sudah mulai tamyiz. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum bis salati li sab'in, perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhu alaiha li asrin, dan pukullah ketika tidak mau sholat atau enggan dan umurnya sudah mencapai 10 tahun. Kenapa 7 tahun? Sudah tamyiz, sudah paham, disuruh sholat dia paham. Kemudian syarat yang keempat, keempat, Islam, akal, tamyiz, hadas. Keempatnya. Yang keempat yaitu bersih dari hadas, raf'ul hadasi. Dan hadas itu ada 2 macam. Yang pertama adalah hadas besar, seperti jinabah, haid, nifas. Dan untuk menghilangkan hadas ini dengan mandi besar. Yang kedua adalah hadas kecil. Dan untuk menghilangkannya dengan cara apa? Berwudu. Hadas seperti keluar angin. Cara membersihkannya atau mengangkat atau menghilangkan hadas tersebut dengan apa? Berwudu. Tapi kalau seorang tidak mampu mandi, tidak mampu berwudu ketika hadas besar untuk yang pertama dan kecil bagi yang kedua, apa gantinya? Tayamum. Tayamum ini bisa menjadi ganti bagi mandi besar bagi yang tidak mampu karena memudaratkan kesehatan dan seterusnya seperti sakit, atau bagi yang tidak mendapatkan air, dan ganti bagi wudu bagi siapa yang hadas kecil dan tidak mampu menggunakan air untuk wudu atau tidak mendapatkan air wudu. Karena tayamum itu dibolehkan untuk 2 golongan manusia. Yang pertama tidak mampu menggunakan air. Yang kedua apa? Ketika tidak mendapatkan air. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Dan Allah berfirman, fasalli li rabbika wathiyabaka fatahhir. Adapun bajumu maka cucilah. Ayat wathiyabaka fatahhir ini bisa digunakan patokan untuk 2 sisi pendalilan.
Yang pertama adalah wa thiyabaka fatahhir, artinya adalah hati yang senantiasa menempel dalam hati manusia. Adapun hatimu, jiwamu, sucikanlah, bersihkan dari kesyirikan, dari kekufuran. Yang kedua adalah yaitu wathiyapaka, baju yang kita pakai. Yang keempat raf'ul hadas. Raf'ul hadas, harus bersih dari hadas ketika sholat. Kemudian yang kelima izalatun najasah. Izalatu najasah yaitu menghilangkan najis. Artinya tidak ada najis baik pada badannya maupun pada bajunya maupun pada tempat sholatnya. Apa syarat yang kelima? Yaitu bersih dari najis baik pada badannya maupun pada bajunya maupun pada tempat sholatnya. Maka apabila seorang dia sholat dan pada dirinya ada najis, sedangkan dia tahu dan dia mampu untuk menghilangkannya, dan dia ingat tidak lupa kalau pada tempatnya, pada bajunya, pada dirinya ada najis, fa sholatu batilah, maka sholatnya batil, tidak sah. Kenapa? Karena syarat sholat harus bersih dari najis, sedangkan dia tahu kalau ada najis dan dia mampu untuk menghilangkannya, dan dia ingat kalau ada najis. Adapun kalau taunya setelah selesai sholat, maka itu tidak mengapa. Kalau taunya setelah sholat maka tidak mengapa. Oleh karena itu Rasulullah ketika sholat kemudian di sendalnya ada kotoran, ya, ada kotoran. Lalu dikasih tahu oleh Jibril, maka Rasulullah melepas sendalnya. Rasulullah tidak mengulangi dari awal. Kalau seandainya yang tidak tahu pun kena hukuman ini atau lupa kena hukuman ini, maka Rasul akan membatalkan sholatnya dan mengulangi dari awal. Tapi tidak, Rasulullah dalam sholat melepas sendalnya yang ada kotorannya dan melanjutkan sholatnya. Sampai para sahabat akhirnya ikut melepas sendal, dikira itu bagian daripada cara sholat. Saking semangatnya ini Rasulullah, kenapa kalian melepas sendal? Kata para sahabat, karena kami melihat engkau melepas sendal ya Rasulullah. Maka harus menjelaskan bahwasanya di sendalnya ada kotoran. Dan najis itu ada 3 macam. Ada yang mughalladzah, najis besar, seperti najisnya liur anjing yang Rasul perintahkan untuk bersihkan sampai 7 kali. Yang pertama kali dengan yang ulahun nabi turab, yang pertama kali dengan tanah. Yang kedua yaitu mukhaffafah, yang ringan, seperti kencingnya anak kecil, laki-laki yang belum makan masukkan apa-apa kecuali air ASI sang ibu, maka dengan cara hanya percikan air saja, tidak harus dipers-pers, itu ringan. Yang ketiga adalah yang tengah, yang tengah, yaitu seperti najisnya air kencing, maka tidak cukup seperti
percikan, tapi harus diperas juga supaya nasinya hilang. Kemudian syarat yang ke-6, yaitu menutup aurat. Supaya tidak kelihatan tubuhnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, la yaqbalullah sholata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima sholatnya haid, artinya bukan wanita yang haid tapi wanita sudah balik. Allah tidak menerima sholatnya seorang wanita tanpa menggunakan busana. Dan para ulama pun sepakat akan batalnya orang yang sholat tanpa menutup aurat bagi yang mampu. Dan Allah berfirman, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah hiasan kalian ketika hendak ke masjid, artinya ketika hendak menjalankan sholat. Para ulama mengambil dalil dari ayat ini akan wajibnya menutup aurat ketika sholat. Satrul aurah, dan itu bagian daripada kemuliaan dalam Islam, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-7, dukhulul al-waqti, yaitu masuknya waktu. Apabila sholat sebelum waktunya, maka tidak sah sholatnya. Begitu pula orang yang sholat setelah habis waktunya tidak sah, kecuali ada hak jamak baginya karena ada udzur. Fala tasihhus sholatu qabla al-waqti wala ba'dah illa idza kanat tujma'u ma'a ghairi li'udhrin. Tidak sah sholat sebelum waktunya, tidak pula setelah waktunya habis maksudnya, kecuali apabila dia punya hak untuk menjamak karena udzur. Contoh, seorang perjalanan dari sini keluar kota berangkat jam 10. Dia nanti jamak udzurnya dengan sholat asar ketika sampai tempat tujuan umpama. Maka ini di luar waktu zuhur, tapi ini adalah untuk jamak karena ada udzur safar. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila safar sebelum masuk waktu zuhurnya digabung dengan asarnya. Tapi apabila berangkatnya itu setelah masuk zuhur, maka asarnya digabung dengan zuhur. Berarti kalau berangkatnya setelah zuhur berarti rakaatnya tetap belum safar. Cuman kalau nanti sholatnya digabung dengan asar ketika sampai perjalanan atau sampai tujuan, ya, maka ini apa? Nanti punya hak apa kok? Qashar. Boleh gabung dan boleh hak qashar. Yaitu yang aslinya 4 menjadi berapa? 2 rakaat. Dan itu kemudahan dalam Islam. Islam itu mudah ketika ada sebab datang kemudahan-kemudahan yang lainnya. Dalam hadis Jibril, yang mana Jibril pernah mengimami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal waktu dan akhirnya, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, as-salatu baina hadainil waqtain. Salat itu antara 2 waktu ini. Berarti ada batasan, ada awalnya, ada akhirnya. Enggak boleh ngatur dewe. Innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta.
Sungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman ada waktu yang ditentukan, dan Allah atur dengan begitu indah, dan pasti itu yang paling maslahat bagi manusia. Sholat subuh waktunya di waktu yang orang di waktunya waktunya bangun. Waktu zuhur di waktu yang memang waktunya orang sudah istirahat dari kesibukannya. Begitu pula datang waktu asar. Paling ini yang banyak orang ngelanggar, ditawar ya. Yang paling banyak sholat asar, wah tanggung ini. Ke sawah berangkat jam 2, nyampe sana datang asar, terus lanjut, akhirnya hampir suruh. Ya, sing mau bekerja demikian, lagi melaku sandar, masuk ditinggal rek. Lupa kalau Allah yang menciptakan manusia, Allah juga paling tahu maslahat bagi manusia, itu Allah atur. Maghrib waktunya sore, Isya waktunya bukan jam 12 tapi sore, orang masih seger. Allah maha hakim, maha bijaksana, paling tahu masalah bagi manusia, maka jangan dirubah-rubah. Makanya waktu itu yang paling utama, sholat di awal waktu paling utama. Kalau ditanya tentang sholat paling utama apa? As-sholat fi awwali waktu, sholat pada awal waktunya. Selama masih masuk waktunya sah. Tapi paling utama adalah apa? As-sholat fi awwali waktiha. Wa man ta'ammada ta'khiras shalah an waqtiha athim. Barang siapa sengaja mengakhirkan sholat dari waktunya, maka dia berdosa. Ada waktunya. Kemudian yang ke-8, istiqbalul kiblah. Syarat yang ke-8 adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yustasna min dzalika an-nafilatu fis safar. Diperkecualikan kalau sholat sunnah saat safar. Anda safar, umpama naik kendaraan, kalau bisa ngadap kiblat dulu, setelah itu ngikut. Kalau enggak ya sudah, ngikuti arah. Fa inna yusalli haitsu tawajjat ilai rahilatuhu. Maka dia sholat sesuai dengan kendaraannya, arah kemana? Sholat sunnah. Tapi Rasulullah biasanya kalau sholat wajib itu turun. Jadi Rasulullah membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajib biasanya Rasulullah itu turun kalau waktunya sholat. Tapi kalau sholat sunnah tetap di atas kendaraan, di sholat di atas kendaraan. Wa mithluha fi zawanina as-sholat fi ta'irah. Kata beliau, contohnya juga perkecualian seperti zaman ini ketika sholat di pesawat. Maka terkadang sulit, walaupun ada sebagian pesawat itu di situ ada musolanya. Itu ada sebagian. Saudi Airlines kalau yang dari Jakarta itu ada musola. Cuman nggak cukup banyak, sedikit. Itu kalau mungkin wudu kemudian sholat di situ jamaah, nggak tumat berapa orang. Wa yustasna man ajiza an istiqbaliha aw khafa bi aduwan. Diperkecualian juga orang yang tidak sanggup menghadap kiblat, atau seorang yang takut dengan musuh, artinya saat terjadi peperangan. Karena ada sholat khauf, maka perkecualian. Jadi menghadap kiblat itu syarat, tapi terkadang masih ada perkecualian bagi orang-orang mendapatkan udzur.
Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka arahkanlah wajahmu, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalau Anda dekat Masjidil Haram harus lurus depan Ka'bah, duduk Ka'bah. Tapi kalau jauh, yang penting ke arahnya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Madinah mengatakan, bainal masyriqi wal maghribi kiblah, antara timur dan barat itu kiblat. Jadi mudah, antara timur dan barat kiblat. Berarti kalau posisinya kita itu di sebelah timurnya Ka'bah, berarti antara utara dan selatan itu kiblat. Enggak harus persis lurus, enggak harus. Itu kemudahan. Kalau harus lurus dengan Ka'bah itu sulit untuk tercapai bagi masjid-masjid besar. Ya. Nah, kalau masjidnya lebih luas daripada panjangnya Ka'bah, kemudian garisnya lurus, apa bisa semua menghadap Ka'bah? Tidak bisa. Makanya Allah menyebutkan syatral masjidil haram, ke arah. Bainal masyriq wal maghrib kiblah, antara timur dan barat adalah kiblat. Kemudian as-sabi', syarat yang ketujuh, an-niyah. Harus ada niat. Niat itu yang pertama syarat diterimanya amal. Satu. Yang kedua, niat itu mengagungkan dan mengecilkan pahala. Mengagungkan dan mengecilkan pahala. Kita sama-sama duduk, yang kita baca sama-sama gak ngantuk, sama-sama mendengarkan, tapi pahalanya sama apa tidak? Gak sama. Itu pengaruh niat kita juga dan semangat kita. Kemudian di samping pengaruh jarak jauh, kemudian dan seterusnya, nyatet, dengarkan. Jadi yang pertama niat itu syarat diterimanya. Yang kedua apa? Mengagungkan dan menghasilkan pahala. Kata Abdullah bin Mubarak, kamin amalil kabir tusaghiru niyah. Berapa banyak amal besar menjadi kecil gara-gara niat. Wa kamin amal saghir tukabbiru niyah. Berapa banyak amal kecil, berapa banyak amal kecil menjadi besar karena dampak niatnya. Yang ketiga, niat itu bisa membedakan antara satu amal dengan amal yang lainnya. Membedakan satu amal dengan amal yang lainnya. Seorang masuk masjid, bisa jadi sholat tahiyatul masjid, bisa jadi dia sholat apa? Rawatib, qobliyah. Karena yang tahiyatul masjid sudah sholat di rumah, di sini berarti murni tahiyatul masjid. Kalau belum sholat di rumah, setelah adzan masuk masjid, maka dia qobliyah, otomatis yang lain yang ikut. Orang puasa, dia jadi itu puasa nadar, mungkin biasa puasa bayar utang puasanya, atau puasa sunnah. Hakikatnya puasanya sama, waktunya sama, menghindari hal yang membatalkan puasa sama, tapi beda antara satu amal dengan amal yang lainnya. Orang menyembelih, bisa jadi itu suatu kesyirikan, nyembelih niatnya untuk sesajen. Bisa jadi itu sembahyang biasa, nyembelih untuk dimakan. Bisa jadi itu adalah akikah, bisa jadi itu korban. Yang bedakan mana? Karena niat. Maka niat ini penting sekali. Asabiu an-niyatu, kata beliau, wa mahal wal qalbu, tempatnya adalah di hati. Tempatnya di hati. Ini ada kesepakatan para ulama. Niat tempatnya di hati.
Dan kata beliau wa talaffudzu biha bid'atun. Kata beliau yang mensyarah matan ini melafatkannya adalah suatu yang bid'ah. Artinya apa? Rasulullah tidak melafatkan, para sahabat juga tidak melafatkan. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan tidak dijumpai melafatkan pada hadis yang sahih, tidak pula hadis yang hasan, tidak pula hadis yang lemah. Mentok alasannya adalah supaya membantu hati, liyusaida al-lisan al-qalba, untuk membantu hati, itu alasannya. Tapi kalau seandainya itu benar dan lebih tepat, niscaya Rasulullah telah menjelaskan hal tersebut. Tiap hari beliau sholat. Begitu pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau taqaddamat qabla shalah bi waqtin au tara mujarrada fardil waqti sahhat sholatuhu. Dan niat itu sebelum sholat. Kalau sekedar kreteknya hati, tara mujarrada nawa mujarrad fardil waqt, artinya ini benar waktunya, dia ingat waktunya sholat, dia berangkat ke wudu, berangkat ke masjid, sudah sah sholatnya. Antum kesini tadi pakai niat apa tidak? Niat apa tidak? Niat. Kalau nggak niat nggak sampai sini sampean, nggak sampai mana. Berarti ada niat. Seorang bangun tidur, kemudian makan sahur. Mau apa? Bulan Ramadan? Mau puasa Ramadan. Berarti sudah ada niat. Sudah ada niat. Jadi niat itu dulu kata al-azm, yaitu keinginan, hati yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iradatul qalbi al-amala taqarruban ilallah. Niat itu artinya kehendak hati untuk menjalankan amal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apa arti niat? Geraknya hati, keinginan hati untuk beramal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Iradatu al-qalbi al-amala taqarruban ilallah. Kalau ikhlas apa nih artinya? Tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Ikhlas itu membersihkan hati dari segala keinginan untuk selain Allah. Berarti man lebih khusus, ikhlas lebih daripada niat umum. Tapi kalau ikhlas lebih khusus daripada niat. Di sini muallif atau pensarah menyebutkan sedikit kalimat, kata beliau, la yuqbalu fi tarki syarti la jahlun wala nisyan wala amdun. Tidak diterima ketika menjalankan sholat sedang dia meninggalkan syarat. Tidak dengan alasan tidak tahu, tidak dengan alasan lupa, tidak pula dengan alasan sengaja. Wala nisyan wala amdun illa idza shalla wa al najasah, kecuali dia sholat dan pada dirinya ada najis dan dia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya sah. Kenapa? Li'anna hadza minat tarki la al fi'l, karena ini berkaitan meninggalkan, bukan perbuatan. Jadi rukun itu, syarat itu beda antara bentuknya mengerjakan dengan meninggalkan. Kalau meninggalkan pekerjaan yang itu syarat tidak sah. Tapi ketika berkaitan dengan meninggalkan suatu dan dia lupa, maka itu dianggap tetap sah. Seperti apa tadi? Sholat ada najisnya. Cuman kalau sholat ternyata tadi lupa, saya belum wudu kok sholat. Bagaimana hukumnya? Gak sah, harus sholat wudu dan sholat lah. Kenapa? Karena yang ditinggalkan adalah syarat yang bentuknya apa?
mengerjakan. Tapi kalau ada najis, dia sholat, setelah sholat baru tahu, atau awalnya tahu bajunya najis, kemudian dia sholat lupa, setelah sholat baru lupa, tadi saya sholat pakai baju itu, maka tetap dianggap apa? Sah. Kenapa? Karena dia lupa berkaitan dengan yang sifatnya meninggalkan, bukan menjalankan. Yang kedua, asyurut takunu kharijatan anil ibadah wa taqaddam aliyah. Syarat itu di luar ibadah dan mendahului. Tadi disebutkan perbedaannya dengan rukun. Wala budda min wujudiha illa nihayatil ibadah. Dan syarat itu harus ada sampai akhir ibadah. Jadi kalau syarat itu sebelum amal dan terus membarengi amal, menyertai amal sampai akhir. Tapi kalau rukun dalam ibadah dan setelah selesai rukun pindah rukun yang lainnya. Para jamaah rahimakumullah, itu penjelasan al-mu'allif tentang masalah rukun syarat salat. Ini perkara yang penting, bisa dibaca-baca kembali. Berikutnya insyaallah kita akan masuk pada arkanus shalah berkaitan rukun dalam ibadah salat. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Monggo. Kalau ASI dan sekarang susu sapi gimana ya? Ada yang bayi perempuan, ada laki-laki, terus yang perempuan apakah sama? Baik, untuk yang perempuan berarti masuknya adalah najis yang mutawasithah, yang pertengahan. Berarti dibersihkan, tidak sekedar dipercikan, tapi dikasih air dan diperas, dihilangkan. Sama juga ketika dia tidak makan, tidak minum ASI ibu, tapi minum air susu sapi atau kambing, berarti sudah ini nggak minum air ASI ibu. Berarti baginya adalah apa? Ketika ada najis kencingnya, berarti itu masuknya mutawasithah, bukan yang mukhafaf, bukan yang ringan, tapi mutawasithah. Berarti harus dibersihkan, tidak sekedar dibersih. Ya, terima kasih. Kemudian ini waktu akhir sholat, ukuran waktu itu ketika yang akhir itu sudah dilaksanakan, kemudian bilang satu rakaat baru datang. Apakah itu yang namanya waktu akhir sholat atau mendekati sholat berikutnya, itu yang dinamakan akhir waktu sholat? Tergantung. Kalau waktu sholat zuhur dengan asar, akhir daripada waktu sholat zuhur adalah nanti masuk awal waktu sholat asar. Cuman kalau sholat subuh ya enggak, terbit fajar shadiq sampai sebelum tenggelam, sebelum terbit matahari, bukan sampai zuhur. Begitu pula sholat asar, waktunya bukan sampai tenggelam, tapi waktu asar itu sampai sebelum muncul warna kemerah-merahan, itu sudah habis waktu asar. Tapi kalau sudah muncul kemerah-merahan, ya, sinar sebelum tenggelam matahari, itu masuknya adalah waktu darurah, waktu darurat bagi orang yang punya udzur, ya. Kemudian sholat isya itu ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, bukan sampai subuh. Adapun setelah malam sampai subuh, itu adalah masuknya adalah waktu darurat, bukan waktu aslinya sholat isya. Wallahu a'lam.
ini yang dapat kita bahas. Semoga sedikit bermanfaat. Aku qouli hada subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.